Selamat datang kembali Sobat Warno. Kita terusin belajar Python-nya. Untuk video kali ini gue bakal jelasin ke kalian tentang conditional statement. Oke, langsung aja ke penjelasannya. Oke, pertama-tama gue mau jelasin dulu ke kalian gimana gambarannya si conditional statement ini. Jadi conditional statement kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi penjelasannya adalah conditional statement ini adalah suatu kondisi yang isinya adalah decision sebenarnya. Kalau kalian sering lihat flowchart, decision itu kan antara ya dan tidak. Atau misalnya kalian sering ketemu decision di suatu SOP, standard operational procedure, dimana kita jadi bisa ngontrol alur pekerjaan itu akan seperti apa. Kalau di program itu kita bisa mengatur alur program kita mau dibawa seperti apa. Conditional statement ini bisa cuman satu, bisa lebih dari satu, atau misalnya kalian mau bikin ada conditional statement di dalam conditional statement. Nanti ada if aja, if else, dan if else if sampai nanti else. Jadi tergantung kita mau bikin programnya seperti apa. Oke, kita langsung ke prakteknya. Untuk yang pertama, sebelum kalian mulai coding, gue mau jelasin dulu bahwa untuk di Python itu tidak mengenal yang namanya seperti pemrograman lain. Misalnya kalau di pemrograman lain kan biasanya if dalam kurung conditional statementnya di sini dalam kurung lagi, terus pakai kurung kurawal, nanti program kalian baru kalian tulis di sini. Nah gini, kalau di Python nggak pakai kurung kurawal dan tidak pakai tanda kurung. Dia mulainya seperti ini. Langsung ke contohnya, misalnya gue tulis if 1 sama dengan 2 min 1 misalnya, terus kasih titik 2 sebagai penggantinya dari kurung kurawal, nanti di enter. Setelah itu kasih indentation, biasanya gue ngasih tab 1 kali, ini penggantinya kurung kurawal. Jadi setiap yang dikasih indentation itu akan menjadi internal function, atau kalau misalnya ada parameter akan menjadi internal parameter dari conditional statement di atasnya. Misalnya ini gua tulis print Anda benar. Kalau kayak gini mestinya jawabannya adalah benar, karena 1 sama dengan 2 min 1. Nah, Anda benar. Gimana ceritanya kalau misalnya gue pengen kasih conditional yang salah? If 1 tidak sama dengan, dia langsung berubah. Jadi ini adalah tanda tanya diikuti dengan sama dengan. Jadi tidak sama dengan, misalnya 2 kali 2, ini kan salah. Nah, kasih indentation, Anda salah. Oke, kondisi ini adalah true karena 1 tidak sama dengan 2 kali 2. Selanjutnya ini kan baru conditional statement yang satu aja, if aja. Gimana caranya kalau kita mau bikin dua pilihan? Misalnya ketika tidak A maka lakukan B. Itu kita bisa lakukan dengan if dan else. Kita langsung ke contohnya. Misalnya gue kasih X sama dengan 1. Habis itu kita kasih conditional statement X lebih kecil dari 5. Oh ya, di conditional statement ini juga berlaku operasi-operasi matematika seperti lebih kecil sama dengan, sama tadi equal sama dengan, atau lebih besar dan lebih besar sama dengan. If X lebih kecil dari 5 maka print Anda benar. Nah, ketika kalian mau bikin decision selain print Anda benar, kita bisa pakai else. Jadi
Ketika X tidak lebih kecil dari 5, maka yang akan dieksekusi adalah program atau function atau kode yang ada pada indentation atau yang ada di dalam else. Kita kasih indentation, print misalnya Anda salah. Oke. Karena ini jawabannya adalah benar, jadi condition statement pertama yang akan dieksekusi mestinya Anda benar. Ketika kita mau bikin misalnya X-nya itu sama dengan 10, ya kan? Habis itu kita bikin condition statement yang sama. Itu print Anda benar. X tidak lebih kecil dari 5. Oh, salah. Print X lebih kecil dari 5, else print X lebih besar atau sama dengan 5. Ini jawabannya mestinya X lebih besar atau sama dengan 5. Oke, ini if dan else. Selanjutnya ketika kita mau bikin conditional statementnya ada banyak, kita pakai yang namanya else if kalau di pemrograman lain. Untuk ngasih contohnya, gue bakal praktekin di text editor, nggak di interpreter, biar lebih asik aja. Oke, sekarang gue bakal bikin program yang namanya conditional.py. Seperti biasa, gue bakal ngasih input X sama dengan raw input. Jadi ini function untuk kita memasukkan suatu nilai ke X dengan inputan dari user. Oke, if X lebih kecil 5, kita print X lebih besar dari 5. Balik lagi, else if, kalau di Python pakai elif, X lebih besar dari 5, maka print X lebih besar dari 5. Sorry, yang ini lebih kecil dari 5. Dan terakhir kita bisa pakai else untuk pilihan di luar conditional statement yang udah kita tulis. Misalnya else, jadi else X sama dengan 5 atau X adalah 5. Oke, selesai, kita simpan, kita buat dia bisa dieksekusi. Kita jalanin. Nah, di sini dia akan minta nilai, masukkan nilai X. Kita masukkan misalnya yang pertama adalah 1. Sorry, ini ada yang salah kayaknya. Kayaknya ini karena dia belum integer, jadi kita bikin integer dengan function int di depan. Oke. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah ketika ininya nggak diintegerkan, dia menganggap bahwa nilai di X itu adalah string, sehingga dia ngaco. Oke, sekarang musuhnya udah bisa. Kita coba X sama dengan 1. Nah, X lebih kecil dari 5. Oke, ya kan? Kita lihat program yang tadi. Ketika X nya kita masukkan lebih kecil dari 5, dia akan ngeprint yang sini. Oke, ketika kita coba ketika X nya lebih besar dari 5, kita jalanin programnya, kita masukkan X nya sama dengan 9. Nah, hasilnya adalah X
lebih besar dari 5. Jadi dia mengeksekusi yang ada di elif. Ketika kita mau masukin misalnya X sama dengan 5. Nah, X adalah 5. Oke. Kita cek lagi, misalnya kalian mau lihat. Jadi ketika X-nya ini kita masukkan adalah 1, maka dia akan mengeksekusi yang ini. Ketika X-nya lebih besar dari 5, tadi kita masukin 9, dia akan ke sini. Ketika dia sama dengan 5 alias tidak lebih besar, tidak lebih kecil, dia akan eksekusi yang else, yaitu X adalah 5. Oke, mungkin cukup sekian untuk pelajaran condition statement-nya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka videonya silahkan klik like videonya, share ke teman-teman kalian buat belajar Python bersama-sama. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan update-update terbaru di channel Profesor Parno. Thank you, see you in the next video.